hujan gini enak banget nih makan soto. Apalagi cuacanya panas ya. Nah, cocok nih. Ini soto ayamnya buatan sendiri. Bumbunya kuning ya. Pakai soon, pakai toge, pakai telur. Yang nggak cocok pakai tempe bacem. Kalau tempe bacem pasangannya adalah ayam bakar atau ayam goreng. Lebih cocok. Kalau soto kayaknya kayak nggak nyambung lah ya kalau pakai soto. Nah, ini kayaknya nikmat banget ya soto ayamnya. Ini yang request pelanggan baru sama pelanggan lama. Kalau dari segi rasa udah jelas. Mantap ya. Nah, soto ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu soto cocok memakai nasi. Yang kedua, soto cocok memakai lontong. Yang ketiga, soto cocok memakai ketupat. Mana yang lebih dominan saya kalau makan yang paling menurut saya mantap? Nah, kalau menurut saya makan itu yang mantap itu memakai lontong. Lontong itu kan bentuknya panjang. Jadi saya kalau makan lontong tuh bisa 2 atau 1,5. Kalau ketupat kan bentuknya segitiga. Nah, saya lebih nikmat memakan pakai lontong kalau untuk makan soto ayam. Nah untuk pelanggan ini dia pesannya kayak begini nih. Nih ya, yang nggak nyambung adalah di tempe bacem. Ini tempe bacemnya buat sendiri, sotonya juga buat sendiri. Soto juga ada macam-macam. Ya, ada soto Banjar, ada soto yang pakai santan itu dicampur susu gitu, ada juga. Nah, saya biasanya kalau makan soto itu yang dicampur susu itu kurang doyan. Ya, saya lebih seneng soto yang begini. Ya, ini rasanya udah jelas pasti enak banget. Ini ayam macam-macam ya. Ada dada, ada sayap ya. Nah, saya makannya dada. Ya, ditambah ada telur. Nah, telur ini ya. Dan bisa juga memakai mie kuning. Mie kuning tuh seperti kayak mie atom gitu kan, itu cocok lagi tuh. Atau bisa juga dicampur soto mie kuning terus soon. Bisa juga dicampur lagi sama risol, di mix sama lumpia. Wah, itu lebih wow lagi loh rasanya. Bener-bener wow lagi kalau seperti itu ya. Nah, tapi lagi nggak ada stok ini antara lumpia atau risol. Nanti kalau ada stoknya, coba ya saya mix. Kalau untuk makan soto nih dicampur dengan mix. Nah, cocok gak kalau soto ini dicampur dengan begedel kentang atau begedel tahu? Tuh. Itu sangat cocok sekali ya. Cocok dan sangat layak. Ya kan? Cocok gak kalau ini dipesan sama orang banyak atau dipesan sama adik saya atau dipesan sama saudara saya? Boleh banget. Nah, dilihat dulu tergantung berapa porsi. Nah, kalau soto ini pemesanan itu misalnya gini, pesannya tuh ada sekitar mintanya 30 box. Nah, kalau 30 box berarti sotonya itu harus dilebihkan menjadi 10 potong ayam. Kenapa dilebihkan jadi 10 potong ayam? Kita nggak tahu ya. Kan namanya orang itu kan makan bisa banyak, bisa sedikit, bisa lebih makan ayam. Nah, kalau dibuat pas makannya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi nanti ketika orang mengambil makanan tersebut, loh kok kurang gitu kan. Nah, itu karena terlalu ngepas gitu. Jadi lebih baik dilebihkan ayamnya 10 potong, terus soalnya juga dilebihkan juga, telurnya juga dilebihkan. Kalau misalnya mau pakai tempe bacem boleh nggak? Lebih cocok kecenderungnya saya sarankan memakai begedel kentang atau memakai begedel tahu. Ya, itu lebih cocok kalau makan soto. Ini ayamnya lihat isiannya nggak pelit banget, ayamnya gede. Ayamnya lumayan cukup gede-gede tapi sedang-sedang ya. Ini udah dipesan sama orang. Sotonya warna kuning, anget-anget kuku. Ini sangat cocok, sangat pantas dimakan panas-panas begini ya.
Nah, makanya kalau kalian semua ingin tahu perkembangan saya, ya, yang pertama itu jadi pengikut, yang kedua itu di-subscribe sebanyak mungkin, di-like, ditonton. Ya, tuh. Ya, yang pertama kalian dukung channel Cakra Utama, yang kedua kalian dukung channel Cakra Utama Sokul. Gitu ya. Nah, jadi ini mantep banget tuh saya. Lezat juga, pasti lebih endorse lagi yang namanya kalau dicampur sama begedel, ya. Tapi saya juga doyan begedel, tapi saya lebih doyan begedel kayak kentang gitu ya. Mungkin kalau tahu saya kurang suka kalau begedel tahu. Nah, kalau suka nih ada ayam suwirnya juga nih sotonya. Wah, mantep loh. Nah, jadi ada dua pilihan memakan soto. Yang pertama, mau ayamnya disuwir atau mau ayamnya dengan ayam utuh. Kalau ayam suwir itu makan kurang terasa nikmat. Kalau ayamnya tanpa disuwir, makannya lebih berasa. Cocok nggak kalau dicampur ini bakso ikan, bakso sapi, soto ayam ini? Kalau misalnya ada yang request, cocok. Cocok banget ya. Karena kebetulan saya kalau namanya setiap nih makan soto ayam gitu ya, saya selalu mencampur itu namanya bakso sapi, bakso ayam. Ya, bakso sapi, bakso ayam, bakso udang gitu, bakso ikan. Wah, jadi rasa makan itu kayak gimana ya? Kayak nendang banget gitu ya. Kayak lebih, wah, enak banget nih. Mantep dah pokoknya nih. Wah, kenyal-kenyal. Ada kenyal-kenyalnya apa? Ya kenyal-kenyalnya tuh ada dari bakso itu. Nah, cocok banget. Apalagi kalau dicampur dumpling. Wah, lebih enak lagi. Nah, saya sekarang mau membedakan antara soto beli dari tempat warung atau toko si G atau si H. Di mana perbedaannya? Kalau soto beli itu biasanya banyak kecemplung kuahnya. Jadi kuahnya banyak, ayamnya sedikit. Nah, itu kecemplungnya di situ kalau soto beli. Nah, tapi kalau soto dari usaha sendiri, kuahnya banyak, ayamnya juga banyak. Nah, kenapa kalau soto beli itu banyak kuahnya? Ya mungkin dikarenakan mereka itu mau menghemat bahan. Salah satu solusinya. Ya kan? Yang kedua, kalau ngasih telurnya cuma separuh. Nah, kalau di ibu saya ngasih telurnya satu. Ya, satu. Nah, tapi ini cocok kalau ada yang mau pesan kayak begini. Ya, jadi bisa diatur sesuai step by stepnya. Mau buat acara apa, tentukan dulu, ya kan? Acaranya misalnya acara pengajian anak yatim, misalnya pengajian anak yatim di tempat CI. Bisa nggak pesan? Bisa. Hitung jumlah anak yatimnya ada berapa, nanti kita siapin pesanannya. Tapi ingat, selalu dilebihkan. Ini agar tidak menjadi yang dibilang mungkin kata orang, ya pelit amat sih, makan cuma dikit gitu, pas-pasan. Kadang orang suka bilang begitu. Makanya perlu kita lebih-lebihkan kalau setiap ada yang pesan itu. Ya, itu selalu dilebihkan. Jadi jangan sampai pas-pasan. Karena tidak bisa kan dipastikan namanya mengambil makanan itu. Udah segini aja cukup, jangan nambah lagi. Nggak bisa. Saya nih, kalau makan yang namanya di tempat acara, itu makannya selalu berlebih. Ya, selalu berlebih. Makan satu kali aja, nggak cukup saya makan di tempat acara. Misalnya saya makan kayak seperti nasi liwet. Itu saya makan nasi liwet, itu bisa 3 kali ngambil nasi liwetnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jangan dibuat pas. Nanti sehingga orang tersebut akan merasa kecewa. Karena apa kecewanya? Udah diundang jauh-jauh, tapi makanan nggak ada lebihnya. Kan orang bakalan nanti jadi omongan. Gitu loh, jadi omongan antara si H terus si J, nanti akan jadi omongan tuh satu sama yang lain. Nah, akhirnya kita juga nggak enak kalau misalnya omongan gitu.
akan nggak enak kan. Lebih baik kita lebih dengan stok, tapi orang puas dengan makanannya. Nah, ini kalau secara packagingan, ini mungkin nanti misalnya dipesan gitu ya, bisa pakai, kita ada pakai plastik gitu, plastik khusus ini, terus nanti kita mikain, bisa kan gitu. Atau kalau pakai dus ini jangan lah ya, kalau pakai dus ini bisa meletot, takutnya nanti basah dusnya, jadi tumpah isinya ya. Pokoknya kalau kemasan nggak usah khawatir, tenang aja, semuanya rapih ya. Sudah dipastikan kondisinya, efisiennya itu udah bisa dipastikan dari ibu saya. Jadi maklum, yang namanya sudah jalan 18 tahun, itu pasti pengalaman jam terbangnya udah sangat tinggi banget ya. Walaupun faktor tapi udah banyak perkembangannya banget ya. Dan variasinya juga udah luar biasa jam terbangnya ya. Udah biasa variasinya, walaupun ini hanya makanan kayak lokal Indo, bukan makanan kayak seperti luar negeri gitu. Nggak masalah. Justru itu sama-sama nikmat makannya. Jadi tidak ada perbedaan makanan Indo, makanan luar, itu nggak ada. Ya, saya pernah membeli soto ayam gitu ya, soto ayam bening gitu. Terus saya beli lagi soto ayam santan. Saya pernah nih. Nah, itu saya beli sotonya itu di toko si Z gitu kan. Itu harganya itu sekitar 15.000. Setelah saya bawa pulang sotonya itu, apa yang terjadi? Yang saya bawa sotonya itu saya ngelihat isinya ayamnya cuma dikit banget. Sedikit banget ayamnya, cuma kayak pelit ngasihnya gitu kan. Kayak pelit ayamnya, telurnya cuma sepotong kecil. Cuma sepotong kecil doang tuh telurnya. Akhirnya apa? Saya rebus lagi telur kayak begini nih, satu. Akhirnya saya puas makannya. Saya kasih deh dengan dumping gitu kan, supaya lebih enak. Nah, jadi lebih enak masakan ibu saya ya. Lebih enak masakan ibu saya karena udah pengalaman banget gitu kan. Nah, pengalaman usaha dalam bidangnya gitu kan. Nah, jadi kalau yang pesen bisa nanti akan saya infokan gimana kira-kira ini untuk pemesannya seperti apa, menunya kayak gimana, untuk harganya berapa. Nah, makanya nih, kalau ingin tahu, ini mesti diburu jadi pengikut di subscribe ya. Tuh, itu nih harus buru-buru nih. Kalau enggak, nanti apa yang akan terjadi? Wah, ketinggalan banget ini ya. Akan ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh, sudah nggak tahu pengembangannya gimana ya. Karena nanti banyak lah updatean yang terbaru tuh, banyak banget variasinya. Waduh, pokoknya banyak lah di gambaran saya tuh, banyak banget variasinya. Bukan hanya sekedar topik makanan, tidak. Tapi banyak lah, nanti rencana saya emang seperti itu. Nah, ya kan? Emang seperti itu. Nah, ini kuahnya itu, lihat tuh. Ayam suwirnya juga banyak loh di sini. Bukan ngasih ayam suwir cuma 10, tapi dikasih yang banyak ayamnya. Ya. Misal kayak rantangan tuh, mintanya ayam suwir, itu ayamnya bisa dikasih sebanyak 50 ayam suwir. Bahkan bisa lebih 60. Jadi kuahnya banyak, isinya banyak. Tapi kalau beli, ngasih isinya pelit. Ya, lebih baik enaknya masak makanan rumahan, tapi isi-isinya tinggal kita tambahin yang ada di kulkas gitu kan. Itu malah lebih baik, malah lebih enak lagi. Ya kan? Daripada kita beli tapi dengan porsi yang tidak puas menurut kita gitu kan. Dengan rasa mungkin cukup lumayan, tapi ada juga yang nggak enak ya. Tapi enak nggak enak ini tidak bisa dipastikan ya, nggak bisa. Nah, kalau untuk tempe bacemnya ini udah jelas banget nih. Ini enak banget. Ini pasangan yang paling cocok sama ayam bakar rujak, sama ayam bakar
bacem sama ayam bakar kecap. Wah, ini cocok banget tempe bacem. Tapi ketika disambung sama soto ayam, apa sotomi,